Keputusan final kontrak Sintayong, asisten pelatih beri pesan menyentuh. Indra Syafri siap membantu. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, hasil rapat Exco telah memutuskan masalah kontrak Sintayong. Namun demikian, Exco menyerahkan keputusan final kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Sebenarnya, Ketum PSSI sendiri mengaku puas dengan kinerja juru taktik asal Korea Selatan ini. Namun, soal kontrak STY yang akan berakhir pada Juni 2024, Erick Thohir harus bersikap profesional. Ia menegaskan ada dua parameter yang harus tercapai sebelum STY mendapatkan perpanjangan kontrak. Sementara itu, Erick Thohir sendiri tidak menyiapkan pelatih alternatif selain Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia menyusul Coach Shin diwartakan diminati oleh negara lain. Sintayong sendiri sama, ia masih menunjukkan kecintaannya untuk melatih skuad Garuda. Sintayong pun optimis bisa memenuhi target PSSI untuk berbicara banyak di Piala Asia U23 2024 mendatang. Itu artinya, selain ia berjuang membuat terbang tinggi, apakah ini juga upaya Coach Sintayong untuk tetap di Indonesia? Mantan juru taktik Timnas Indonesia U17 Iwan Setiawan mengaku kecewa dengan sikap Sintayong yang mengungkapkan tawaran dari negara lain kepada media ketika dirinya masih terikat kontrak bersama dengan Timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut STY tidak etis. Sementara itu, menanggapi pemberitaan ini, Arya meminta Sintayong untuk menghargai kontraknya bersama PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia dan Timnas U23, yakni hingga Juni 2024. Di sisi lain, masuknya tawaran negara lain kepada Coach Sintayong tentu menjadi sebuah pertanda dan presiden buruk terhadap situasi yang saat ini dialami. Tentu hal ini berpotensi membuat Timnas Indonesia akan kehilangan sang pelatih di pertengahan tahun ini. Terlebih lagi jika kita melihat kondisi federasi saat ini yang seolah melakukan tarik ulur. Hal ini membuka peluang bagi sang pelatih untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Kalau sudah begitu, maka kita harus merelakan sosok yang dalam 4 tahun terakhir berjuang keras membangun Timnas Indonesia tersebut mendampingi negara lain di pentas internasional. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah berakhir menyusul kekalahan dari Australia di babak 16 besar. Namun asisten pelatih skuad Garuda Nova Arianto mengungkapkan kesan tersendiri soal perjalanan timnya di Qatar ini. Meski cuma bisa mengalahkan Vietnam dalam duel melawan negara-negara elit tersebut, Nova merasa skuad Garuda sudah luar biasa. Nova pun senang Timnas Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Terlebih Asnawi Mangkualam CS juga pernah menjajal betapa hebatnya juara Piala Dunia 2022 Argentina pada FIFA Matchday tahun lalu. Media Vietnam mengklaim regulasi perhitungan ranking FIFA di Piala Asia 2023 merugikan Vietnam, tetapi menguntungkan dua tim rival ASEAN, Thailand dan Indonesia. Pasalnya Soha melaporkan Vietnam terkena efek negatif usai menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup Piala Asia 2023. Vietnam disebut bahkan mendapatkan pengurangan poin sebesar 41,1 poin dan turun dari peringkat 94 menjadi 105. Sebaliknya Thailand dan Indonesia mengumpulkan 30 poin, berkat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang di fase grup. Tambahan poin itu membuat Thailand diprediksi naik ke peringkat 101 dunia dan menempati posisi teratas di Asia Tenggara. Sementara Indonesia naik dari posisi 148 ke 142 dunia. Memang merujuk regulasi resmi dari FIFA, pertandingan di babak gugur turnamen kontinental dan Piala Dunia hanya akan memberikan bonus poin kepada tim pemenang. Tidak ada pengurangan poin untuk tim yang kalah. Regulasi tersebut membantu Thailand dan Indonesia tidak kehilangan poin setelah kalah di fase knockout. Pertarungan antara Timnas Indonesia melawan Australia di babak 16 besar gelaran Piala Asia 2023 tampaknya masih akan terus menjadi buah bibir para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak menghadapi The Socceroos, pasukan merah putih tampil sangat jauh di luar prediksi. Anak-anak Garuda tampil tanpa beban dan justru menunjukkan permainan Spartan dan keluar menyerang sedari awal menit pertandingan digulirkan. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat unik. Pasalnya permainan menyerang yang dipertontonkan oleh Timnas Indonesia selain tak mewakili peringkat FIFA yang mereka miliki, juga seolah menistakan status Australia yang merupakan negara langganan putaran final turnamen Piala Dunia. Bagaimana bisa tim yang memiliki peringkat FIFA terendah di babak 16 besar
justru sukses mengacak-acak dan mengobok-ngobok timnas Australia yang secara ranking merupakan tim terbaik ketiga di benua Asia. Jadi tak apa-apalah jika kali ini timnas Indonesia harus kembali menelan kekalahan dari Australia. Namun dengan progres yang jelas seperti di pertandingan terakhir, bukan tidak mungkin dan sangat terbuka lebar dalam 2 atau 3 tahun mendatang, pasukan Garuda yang akan berbalik unggul saat berjumpa dengan Australia. Pelatih Bali United Stefano Cugura tertarik mendatangkan para pemain naturalisasi dan diaspora karena terpukau dengan permainan mereka saat membela Garuda di Piala Asia 2023. Ia pun memiliki mimpi salah satu di antara para pemain ini bisa memperkuat Bali United di masa depan. Seperti yang diketahui, skuad timnas Indonesia Swan Sintayong di Piala Asia kemarin diperkuat oleh beberapa pemain yang berkarir di Liga 1, naturalisasi hingga diaspora. Namun jika melihat perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, mayoritas skuad Swan Sintayong yang sering dimainkan adalah pemain naturalisasi dan diaspora. Di sisi lain, pelatih asal Brasil ini menegaskan bahwa untuk memboyong para pemain naturalisasi maupun diaspora, timnas Indonesia harus tahu dulu status kontrak mereka. Selain itu, perlu dihubungi apakah yang bersangkutan mau gabung Bali United atau tidak. Terakhir, harus menyesuaikan anggaran klub. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh tak kenal lelah. Usai membela skuad Garuda, ia langsung berlatih dengan Kevin McClennan. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Sandy Walsh. Pemain timnas Indonesia ini menunjukkan ruang ganti Kevin McClennan yang juga terpampang potretnya. Adapun Sandy Walsh bersama Kevin McClennan sedang bersiap melawan Anderlecht dalam lanjutan Liga Belgia pada Jumat mendatang. Performa Sandy Walsh sendiri terbilang apik bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia tampil banyak 4 kali, Sandy pun juga mencatatkan gol debutnya bersama timnas Merah Putih. Momen itu terjadi ketika melawan Jepang di fase grup. Klok terlihat langsung terlibat dalam sesi latihan Persib Bandung yang digelar di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Selasa 30 Januari. Hal itu cukup mengagetkan lantaran timnas Indonesia baru tersingkir di babak 16 besar Piala Asia pada hari Minggu 28 Januari. Dalam hal ini pelatih Persib Bandung Hodak memastikan tidak ada paksakan yang dilakukan kepada Klok untuk bisa cepat bergabung dengan Persib. Ia paham betul gelandang berusia 30 tahun ini baru selesai menjalankan tugas negara. Pelatih asal Kroasia itu pun mengaku tak bisa menahan keinginan Klok untuk bisa segera bergabung dengan timnya. Apalagi sang pemain punya keinginan kuat untuk tampil di lanjutan Liga 1 2023-2024, yakni kontra Persis Solo pada 4 Februari. Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram @pemainketurunan.id. Akun ini membagikan percakapan dengan Jairo Riedewald. Dalam percakapan tersebut, sang pemain ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, Jairo Riedewald menjawab iya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Namun demikian, diambil atau tidaknya Jairo Riedewald tergantung pelatih timnas Indonesia Sintayong. Karena menurut PSSI mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi dari pelatih kepala. Timnas Indonesia U20 dibungkam Thailand U20 dengan skor 1-2 pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada Jumat 26 Januari. Kemudian ditekuk oleh Uzbekistan dengan skor 2-3 di Stadion Madia GBK pada Selasa malam. Dalam hal ini, Indra Syafri menyoroti masalah yang terjadi di akhir babak. Selain itu, pelatih berusia 60 tahun tersebut juga mengeluhkan komunikasi antar pemainnya yang belum terbangun dengan baik. Dalam hal ini, ia menyoroti proses gol kedua Uzbekistan yang dicetak oleh Kurbonov Ozubdek yang semula berupaya melakukan crossing tetapi bola balah masuk ke gawang sendiri setelah kiper Rifki Tovani gagal menghadapi bola. Mengenai dua evaluasinya itu, Indra mengatakan kesalahan-kesalahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, yakni dalam proses panjang membentuk tim usia muda. Ia pun mengatakan cepat atau lambat timnya akan jauh bermain lebih baik dari saat ini. Indra Syafri pun mengaku masih mencari komposisi skuad yang tepat yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Atau dengan kata lain U19 yang akan berlaga di ajang AFC Cup U19 tahun 2024. Mantan pelatih timnas Indonesia U23 ini pun mengaku sudah mengantongi sekitar 17 nama pemain dari total 30 pemain yang dapat masuk ke dalam skuad final AFF Cup U19.